Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya yang diberikan kepada kita. Hari ini kita masih diberi umur dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan begitu pula kita memohon kepada Allah, keluarga yang kita cintai selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tak lupa pula mari kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan para umatnya sampai yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita awali dengan baca suratul Fatihah, doakan diri kita, keluarga yang kita cintai, khusus bil khusus kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini di Palestina. Ada harapan baru, semoga mereka orang-orang Israel itu tidak mengingkarinya. Ada perjanjian, Bu, bahwa para tawanan perang, ya, siapapun itu ditukar. Dan begitu pula tentara-tentara Israel yang udah 15 bulan menguasai Gaza itu harus ditarik mundur. Dan ini kita memohon semoga harapan bagi umat Islam, kemenangan bagi Palestina sehingga mereka menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengkaji tentang sesuatu amalan yang akan merusak amalan kita, kebetulan pada kesempatan ini masih bulan apa, Bu? Rajab. Tentu banyak peristiwa baik masa lalu maupun yang sekarang dan akan datang. Dan itu peristiwanya sangat-sangat bersejarah sehingga menjadi landasan bagi kaum muslimin melihat perjalanan Islam berikutnya. Nah, tentu inilah bahkan di Quran pun, Bu, kita wajib tahu di Quran menceritakan sejarah tidak, Bu? Untuk apa itu sejarah diceritakan di Quran, Bu? Kehidupan masa lalu. Untuk dipelajari, anggal diambil pelajaran. Karena dengan sejarah itu bisa terulang nggak, Bu? Bisa. Bisa hari ini, esok dan generasi yang akan datang. Maka itulah di Quran pun kita tahu, Bu, bahwa nama-nama ayat Al-Quran, nama surat Al-Quran itu diambil dari para nabi nggak, Bu? Ada Ali Imron, keluarga Imron, ada Yunus, Bu, Yusuf, Hud, Nuh, Ibrahim, Muhammad, itu nama-nama para nabi. Bahkan ada juga An-Nisa, apa, Bu? Simbol perjuangan wanita dan bagaimana Islam mengangkat harkat martabat wanita dengan peraturan Allah. Nah, mari untuk itu kita harus bisa mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu. Mari kita buka Qur'annya dulu. Surat 12 Yusuf ayat 111.
Surat Yusuf ayat, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa Bu? Dalam kisah-kisah mereka itu terdapat apa Bu? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran. Ini kisah siapa Bu? Orang terdahulu, baik yang tertulis dalam Quran maupun yang tidak tertulis. Ya, berarti ada ayat yang ibu baca di mana ini bukan cerita dongeng, tapi kita harus mampu mengambil pelajarannya. Kita harus bisa mengambil hikmahnya. Dan kata Allah apa Bu? Bahwa Quran itu bukan cerita dibuat-buat. Apa Bu? Apa adanya. Ya, jadi di Quran ini Bu mengandung kitab yang mengandung sejarah tidak Bu? Iya, makanya disebut Al-Qisah. Ya, ingat. Jadi kata Allah, begitu ibu mempelajari kisah orang terdahulu, ibu mendapatkan pelajaran, maka kata Allah akan menjadi petunjuk bagi orang yang beriman. Yang kedua, kata Allah Bu, di dalam Quran ini apakah yang diceritakan ini yang baik-baik semua? Tidak Bu. Orang-orang jahat pun, orang-orang yang dimurkai Allah pun tertulis dalam Quran enggak Bu? Ditulis. Ya, supaya kita ada furqan. Idola kita ini siapa? Jangan sampai Bu, kita rajin baca surat Yusuf, baca surat Muhammad, tapi idola perbuatan kita Qarun. Kan itu. Ya, jangan sampai kita rajin baca surat ayat-ayat kursi, tapi kelakuan kita Fir'aun. Ya, maka itulah kata Allah, ya Allah menjelaskan dengan mempelajari Quran ini, Bu, apa? Ya, kata Allah di Quran ini ada dua figur. Ada orang yang diridhoi Allah, ada orang yang dimurkai. Surat 6 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Jadi sangat jelas enggak Bu? Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, Bu, supaya terlihat jelas. Apa Bu? Perilakunya, sifatnya, Bu, ya, jejaknya, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang dimurkai Allah. Ya, ini. Jadi kata Allah supaya jelas. Jadi ada contoh-contoh orang terdahulu. Ya, jangankan cerita Bu Nabi Muhammad waktu Nabi Adam hidup di alam dunia, punya keturunan, punya anak yang namanya Habil dan Qabil, itu pun sudah ada contoh yang diridhoi dan dimurkai enggak Bu? Jadi manusia yang sudah divonis oleh Allah akan masuk neraka siapa Bu? Qabil. Kenapa? Karena dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Berani membunuh saudaranya. Kenapa? Di dalam dirinya ada sifat iri, dengki, dan sombong. Kan itu kata Allah. Ya, apalagi ya
termasuk zaman Nabi Nuh, gitu nggak Bu? Supaya terlihat jelas, walaupun itu istrinya Nabi Nuh, Bu, anaknya juga darah dagingnya, tapi karena mereka berdua khianat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka sudah dikatakan ahli neraka, tidak Bu? Jelas. Jadi setiap para nabi ada contoh-contoh yang diridhoi, ada contoh-contoh yang dimurkai. Nah, kita melihat pelajaran yang mana, Bu? Kita mengidolakan siapa? Ya, itu. Ya, jadi kata Allah, contoh-contoh itu tidak sembarangan. Diulangi lagi, Bu. Surat 24 Yusuf ayat 34. Surat 24. Kan tadi pertama surat 12 Yusuf 111. Surat 6 ayat 55. Surat 24 ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang terdahulu sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Apa, Bu? Jadi kata Allah, contoh-contoh itu di Quran ada nggak, Bu? Banyak. Setiap zaman ada musuh Nabi nggak, Bu? Setiap zaman, Bu, musuh-musuh Nabi secara akal sehat itu mereka orang-orang kuat, tidak, Bu? Tapi pada akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah, Bu. Iya. Mari kita ambil pelajarannya. Jadi ingat, diulang-ulang bahwa di Quran ada yang namanya kisah. Tadi apa, Bu? Pertama surat 12 Yusuf ayat 1 dan 2, surat 12 111, bahwa kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibrotul li ulil albab. Dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran. Dan begitu pula di Quran dijelaskan bahwa contoh yang dibuat oleh Allah dalam Quran tidak hanya orang baik, supaya jelas orang yang soleh juga orang yang berdosa. Ya, dan contoh-contoh itu kata Allah, ya, itu harus kita ambil pelajaran. Dan ketika ibu dapat ujian yang diberikan Allah, ya, ujian yang diberikan Allah, ya, Bu, kepada kita dibanding para nabi, mana yang lebih berat, Bu? Ya, ujian ibu yang diberikan Allah kepada para nabi, mana, Bu, yang lebih berat? Surat 11 ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Apa, Bu? Dengan kisah para nabi, kisah orang terdahulu, agar apa, Bu? Untuk menemukan keteguhan. Terus? Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Apa, Bu? Jadi kenapa kata Allah, Bu, ada kisah-kisah para nabi yang tertulis maupun yang tidak diulang-ulang dalam Quran? Apa, Bu? Siapa tahu ibu dapat ujian, sakitnya ibu dibanding dengan Nabi Ayub, mana yang lebih berat, Bu? Tapi tetap istiqomah. Ibu sama Nabi Yusuf sama Nabi Sulaiman, kekayaannya mana yang lebih banyak, Bu? Kira-kira, Bu, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf gara-gara dikasih harta melimpah, ilmu tinggi, jadi orang sombong nggak, Bu? Mereka tawadu. Kan itu, Bu. Kita, Bu,
konglomerat juga bukan, baru juga punya uang, Bu, enggak miliar-miliar, kadang-kadang sudah, Bu, melupakan diri kita sendiri enggak, Bu? Terbuai dengan kebanggaan diri enggak, Bu? Iya, banyak. Ya, nah ini kita. Ya, padahal kata Allah, umat-umat terdahulu ujiannya itu, Bu, lebih berat. Ya, tapi mereka tidak pernah putus asa. Ya, itu yang baik-baik. Tapi kebalikannya ada juga. Ada manusia-manusia yang dulu luar biasa terhormat, punya kekuasaan tinggi, kekayaan melimpah ruah, tapi mereka kufur kepada Allah, arogan, maka dengan mudah nggak, Bu, Allah membinasakan. Ada Korun, ada Fir'aun, Bu, ada Samiri, yaitu orang-orang yang hidup di zaman Nabi Musa dan termasuk pada zaman para nabi, Nabi Muhammad. Nah, kenapa kita wajib membahas ini? Kebetulan ada angin segar. Sekarang kita dalam penanggalan Islam bulan apa ini, Bu? Rajab. Nah, ada apa di bulan Rajab ini, Bu? Ya, kisah apa yang kita ambil, ya kan, dari pelajaran bulan Rajab? Ya, kita tahu Nabi Muhammad, Bu, itu dilahirkan Allah bulan apa, Bu? Rabiul Awal. Sebelum lahir, Bu, Nabi Muhammad ke muka bumi, otomatis siapapun kita manusia 9 bulan dulu nggak, Bu, tinggal di rahim ibu. Kalau kita mundur ke belakang, Bu, ya, 9 bulan sebelum Nabi Muhammad lahir, jadi ibunya Nabi Muhammad 1 bulan mengandung itu di bulan apa, Bu? Sekarang. Itu nggak, Bu? Coba Ibu hitung. Ya, sekarang bulan Rajab. Setelah Rajab apa, Bu? Sya'ban, Ramadan. Apa lagi, Bu? Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi bulan ini merupakan peristiwa Allah menciptakan seorang manusia, Bu, yang kelak akan menjadi nabi dan rasul, ya, bahkan disebut khotaman nabiyyin, penutup para nabi. Beliau menerima wahyu dari Allah, ya, dan 1 bulan pertama di bulan Rajab ini Siti Aminah mengandung. Kan itu, Bu. Ya, maka itulah bulan Rajab adalah bulan yang luar biasa, Bu, dinanti-nantikan oleh Nabi pula. Karena kita tahu ada sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Ya. Ya, jadi ingat kata Allah bahwa di bulan Rajab ini, Bu, makanya disebut bulan haram. Apa bulan haram, Bu? Tidak boleh kaum muslimin mengadakan peperangan. Tidak boleh kita membunuh atau maksiat. Barang siapa kita melakukan maksiat di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, dosanya 2 kali lipat. Kebalikannya, kalau ibu beramal soleh pada kesempatan ini, yang rajin tahajud ditingkatkan, rajin puasa silahkan, apalagi sedekah infak, pahalanya dilipat gandakan. Itu. Nah, tentunya, Bu, dengan mulainya Allah menciptakan Nabi Muhammad di dalam rahim ibunya, berarti ini merupakan harapan baru bagi kita enggak, Bu? Makanya kata Allah, diciptakannya Nabi Muhammad merupakan karunia dari Allah. Kalau tidak diturunkan, Bu, kita bisa dalam kesesatan yang nyata. Surat 3, 164. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Sungguh,
Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Apa Bu? Allah telah memberikan karunia. Kepada siapa Bu? Kepada siapa Bu? Orang yang beriman. Apa karunianya Bu? Allah mengutus seorang Rasul. Untuk apa Bu? Allah mengutus seorang Rasul? Membacakan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi Bu? Mensucikan agar manusia tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah. Ya, mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah. Meskipun sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad lahir ke muka bumi, itu alam Bu dalam kegelapan tidak Bu? Iya. Makanya di sini mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kalau Nabi Muhammad tidak diturunkan Allah ke muka bumi, sesatnya bisa terwariskan kepada kita hari ini nggak Bu? Bisa. Ibu diciptakan sama derajatnya seperti binatang. Ya, hukum kita seperti hukum rimba yang kuat, Bu, dia yang jadi penguasa. Ya, jadi yang membawa hak asasi manusia, saling menghormati, saling menjaga, saling kenal mengenal. Itu ajaran siapa, Bu? Islam. Ya, bukti. Bahkan di Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Apa kata Allah? Hai manusia, kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa Bu? Nah berarti Islam membuka diri, ibu harus banyak kawan nggak Bu? Ibu hanya gaul nggak Bu? Tidak hanya satu agama, beda agama pun dibolehkan Islam nggak Bu? Boleh. Tidak hanya ibu satu gaul dengan kelas ibu aja, sama orang kaya, orang miskin, siapapun silahkan kata Allah. Untuk lita'arofu. Tapi di ayat itu dijelaskan, yang paling mulia di antaramu di sisiku siapa Bu? Orang yang takwa. Ya kan? Ini jadi kata Allah, ya silahkan. Nah itu salah satunya. Jadi sekali lagi Allah telah menurunkan Bu, mengutus Nabi Muhammad, dan mulai di bulan Rajab ini 1 bulan di dalam rahim ibu, tapi beritanya luar biasa. Ini anugerah bagi kaum muslimin yang harus kita syukuri. Apalagi Bu? Surat 2 151. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahma. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Apa Bu? Tugas Nabi diutus ke muka bumi apa Bu di situ? Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum malam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, mensucikan kamu, apa Bu? Mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah, serta mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui. Dengan ibu rajin baca Quran, banyak ilmu tidak Bu yang kita dapatkan? Kalau ibu tidak belajar Quran, ibu yakin tidak bahwa setelah mati akan ada kebangkitan? Enggak tahu Bu.
Kalau ibu tidak belajar Quran, ibu yakin tidak ada makhluk yang tidak dilihat oleh kasat mata, tapi yang mempengaruhi perbuatan ibu, perbuatan bapak, dan dia mengajak kepada kesesatan yang namanya iblis, setan. Taunya dari mana, Bu? Dari Quran. Ya. Dan ibu tahu tidak bahwa langit dan bumi beserta isinya ada yang menciptakan. Walaupun ibu belum melihat siapa penciptanya, kita yakin dengan dikasih akal pikiran, mungkin tidak ada barang menjelma begitu saja kalau tanpa ada yang menciptakan, Bu. Enggak mungkin. Dan itu sumbernya dari mana, Bu? Al-Quran. Bahkan tadi kata Allah, mengajarkan apa-apa yang belum kamu ketahui. Kita diajarkan ada berita surga seperti apa gambarannya, neraka seperti apa, terus bekalnya harus bagaimana, Bu. Dan begitu pula ada makhluk yang tidak kelihatan dan itu dekat dengan kita, namanya malaikat. Dan ibu itu yakin, taunya dari mana, Bu? Nah, makanya dikeruatnya wa yu'allimukum malam takunu ta'lamun, mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Termasuk ternyata nabi itu tidak hanya Nabi Muhammad, ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Itu pun yang tertulis. Yang tidak tertulis kata Allah, Bu, ribuan enggak, Bu? Ribuan, di Quran dijelaskan. Ya, jadi ingat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kelebihannya, Bu, Al-Quran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, ayat ini banyak, Bu. Saya ambil 2 ayat aja. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Bu, untuk menyebarluaskan Al-Quran, untuk mendidik manusia, kira-kira umat saat itu, Bu, menerima dengan lapang dada nggak, Bu? Senang tidak, Bu? Oh, enggak, Bu. Ya, mereka berjuang, berupaya untuk menjegal. Gimana Nabi Muhammad tidak sukses, Bu, dalam syiar, dalam menyebarluaskan Islam. Otomatis resikonya pun berat. Ya, ini yang harus kita pahami. Silakan Ibu baca surat 61 ayat 9. Surat 61 ayat 9, Bu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Apa, Bu? Dialah Allah yang mengutus seorang rasul. Tugas rasul di sini apa, Bu? Berjuang untuk menegakkan kalimat Allah nggak, Bu? Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa, Bu? Memenangkan di atas segala agama. Agama di muka bumi banyak tidak, Bu? Makanya ulama membagi 2. Ada agama langit, ada agama bumi. Apa itu agama langit? Agama para nabi, agama wahyu. Ya, itu. Jadi ingat kata Allah, ternyata tantangan nabi di ayat ini banyak tidak, Bu? Apa, Bu? Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik apa, Bu? Membencinya. Bu, kalau benci gimana, Bu? Tidak suka. Kalau orang sudah tidak suka sama ibu gimana, Bu? Berupaya menjegal, memusuhi, memfitnah, macam-macam, Bu. Dan itulah yang dilakukan oleh, Bu, Nabi Muhammad, dirasakan oleh Nabi Muhammad. Jadi perjuangan menegakkan Islam itu, buktikan Islam itu cinta damai.
Buktikan Islam itu kasih sayang, rahmatan lil alamin. Ya, buktikan Islam itu akhlaknya mulia, perilakunya harus ada di dalam diri kita. Buktikan Islam itu sebagai karakter, tidak hanya sebatas omong-omong doang, kan itu. Ya, jadi kata Allah, Islam itu salah satunya akan mulia oleh umatnya. Namun ada pendapat, makanya al-Islamu mahjubun lil muslimin, Islam itu terhambat oleh umat Islam itu sendiri. Jadi berarti ekonomi kita harus lebih kuat dari mereka enggak, Bu? Harusnya. Karena Bu, penemuan-penemuan dari zaman dulu, sumbangsih tokoh-tokoh Islam ke muka bumi, Bu, ini sangat besar enggak, Bu, sampai saat ini? Siapa yang menemukan angka 0, Bu? Kan itu tokoh muslim nggak, Bu? Al-Jabar. Kalau tidak ketemu 0, makanya kata si Mark itu yang punya Facebook, kita nggak bisa apa-apa. Tapi dengan angka 0-nya, Bu, itu perubahannya dahsyat nggak, Bu? Iya, coba kalau dari dulu sampai sekarang dia pakai angka Romawi, Bu, repot kita. Ya, pakai sandi terus. Tapi dengan angka-angka itu luar biasa. Nah, ingat diri sekali lagi bahwa kata Allah, Bu, tugas Nabi luar biasa, termasuk kita. Ya, makanya yang tidak suka kepada Islam dari zaman dulu sampai sekarang ingin memerangi nggak, Bu? Terus menerus. Karena garansinya Allah, Bu, apa kata Allah? Muhammad, jangan berkecil hati. Seandainya mereka berpaling dari peringatanmu, cukup aku saja. Ya, bertawakallah kamu kepadaku. Ini penting, Bu. Surat 9 ayat 128 dan 129. Ini Allah memberikan harapan kepada kita, Bu, ya, bahwa Allah tidak tinggal diam ketika ibu saya niat untuk jihad di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehmu penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Apa, Bu? Nabi Muhammad ditugaskan Allah apa, Bu? Berjuang, berupaya manusia agar istiqomah dalam keimanan nggak, Bu? Agar hidupnya selamat, sejahtera, dunia dan akhirat. Lanjut. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Makanya kalimatnya apa, Bu? Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Terus? Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Jadi yang cinta sama ibu tanpa pamrih, ingin menyelamatkan ibu dunia dan akhirat siapa, Bu? Rasulullah. Jadi Rasulullah itu merupakan kado istimewa dari Allah yang terindah untuk manusia sepanjang zaman, tidak, Bu? Iya. Makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Bagi siapa? Kaum muslimin, mukminin dimanapun berada. Kenapa? Menjadi Islam yang hakiki, Islam yang cinta damai, Islam yang rahmatan lil alamin, Bu, Islam yang kuat, ya, lahiriah dan batiniah, itu banyak tantangannya. Tapi ingat, ada janji Allah, Bu. Apa janji Allah? Ya, Allah tidak tinggal diam kalau kita niat mengorbankan hidup kita untuk fisabilillah. Dan ini pun terbukti yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Surat 47 ayat 7. Silakan, Bu. Surat 47 ayat 7.
Wahai orang-orang yang beriman. Terus? Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini janji Allah tidak, Bu? Untuk Nabi Muhammad saja atau berlaku untuk kita, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jika kamu membela agama Allah, apa, Bu? Niscaya Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Pengertiannya, apakah Ibu ketika disebut menolong agama Allah hari ini di Indonesia, apa Ibu ikut gabung sama tentara latihan perang, Bu? Bukan itu, Bu. Silahkan kalau ada wamil kita pun boleh karena menjaga keutuhan bangsa. Tapi ada, Bu, kata Allah, walaupun kamu perang, tidak semuanya harus perang. Apa, Bu? Menuntut ilmu, apalagi belajar Al-Quran. Lanjutin, Bu, sampai 9. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka dan Allah menghapus segala amalnya. Jadi amalan itu bisa rusak kalau kita punya sifat apa, Bu? Nolak kafaro. Walladzina kafaru fatasallahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang kafir maka celakalah mereka. Allah akan menghapus amalnya. Kenapa, Bu? Lanjut, dihapus amalnya. Lanjut, silakan terus. Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Kenapa, Bu? Mereka dihapus amalannya. Membenci apa di sini, Bu? Nah, jadi hati-hati. Berarti kalau Ibu ingin diterima amalnya oleh Allah, salah satu harus cinta wahyu, nggak, Bu? Karena kata Allah tadi, kenapa mereka dihapus amalnya? Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Ya, mari kita pelajari Quran, kita amalkan, Bu, kita siarkan, itulah kehendak yang diridhoi Allah. Jadi Allah janji, siapapun orangnya, Bu, ketika dia ingin berjuang membela agama Allah, ya, dengan mentadaburi Quran, ngajak tidak harus banyak, kata Allah, tidak harus 1000 orang, tidak harus 2000 orang, kita minimal punya keluarga, Bu, dengan misi ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka otomatis Allah akan memberikan pertolongan tidak kepada kita, Bu. Ini janji Allah. Bahkan Allah katakan lagi, surat ini, Bu, 22 ayat 40. Ini pengulangan ayat. Dan ini di bulan ini pun, Bu, ada luar biasa kejadian Rajab 1445 Hijriah. Ini, Bu, kita lihat nanti. Yang terjadi hari ini di Palestina. Kita lihat nih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilman. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Ayat ini, Bu, pernah terjadi di Indonesia tidak? Nenek moyang kita, Bu, lari ke hutan, Bu, ya, ngumpet, tidak betah tinggal di kota karena diteror terus, nggak, Bu? Dan hari ini kita lihat ayat ini sedang terjadi di Palestina. Bu, pindah minggu ini ke tempat ini, katanya aman. Begitu sudah kumpul, dibom, kabur lagi. Gitu nggak, Bu? Kabur lagi. 15 bulan rakyat Palestina sudah hampir 49.000 tadi diumumkan itu, saya dibaca, lihat di Metro TV, 46.000, Bu, 900 sekian. Jadi mendekati 50.000, Bu. Ya. Coba, dia tinggal di negerinya sendiri, tapi dia tidak dibuat aman. Ini, lanjut silakan terus. Hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Jadi kenapa, Bu, itu Palestina selalu diburu-buru terus? Karena di dalam penduduknya, Bu, mereka ada kalimat apa, Bu? Qalu Rabbunallah. Tuhan kami ialah Allah. Di dalam dirinya ada kalimat lafaz la ilaha illallah. Mohon maaf kalau seandainya, Bu, di Palestina itu umatnya mayoritas Kristen, Bu, itu Amerika berani bantu Israel, luar biasa nggak, Bu?
Belum tentu. Dia bisa berbalik. Gitu nggak, Bu? Akan membantu Palestina, Bu. Sebanyak mungkin, tapi kebetulan penduduknya banyaknya Muslim, Bu. Sehingga berupaya gimana komunitas Muslim di Palestina ini semakin lama semakin punah. Kan itu harapannya, Bu. Bahkan anggarannya Israel sudah menghabiskan dalam waktu 15 bulan ini berapa, Bu? 2.000 triliun. Coba, Bu. Hanya untuk membunuh anak-anak kecil tanpa berdosa. Betul nggak, Bu? Kan itu kata Allah. Lanjut silakan terus. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagai manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Janji Allah nggak, Bu? Baik kepada kita maupun siapapun manusia yang di muka bumi. Apa, Bu? Wal yang surunallah mayang suruhu. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Terus? Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Jadi apa, Bu? Berarti kita yakin hari ini kalau Ibu lihat, Bu, di Facebook, di IG, di TV, ada pertolongan Allah tidak, Bu, kepada rakyat Palestina? Mulai tanggal berapa, Bu? Sudah mulai perjanjian gencatan senjata dan penukaran tawanan perang. Ya, satu orang Israel ditukar dengan 30, Bu, rakyat Palestina. Ya, begitu pula. Ya. Bahkan orang-orang Palestina yang dihukumannya pun, Bu, hukumannya luar biasa. Di Indonesia korupsi sekian triliun, cuma 6 bulan, Bu, dipotong-potong cuma 2 bulan nanti. Ya, di sana hukumannya, Bu, ada yang 200 tahun loh, Bu. Iya. Ya, jadi penduduk-penduduk Palestina yang ditangkap, dijebloskan itu di penjara, Bu, ponisannya, Bu, ya, di atas 100 tahun ada. Coba, Bu, hukuman apa itu? Ya nggak harus diketok palu sama hakim lagi, udah dijebloskan aja udah. Coba. Tapi alhamdulillah, Bu, hari ini ya saya baca tadi juga, lihat di TV One, ada mantan jenderal Israel bahwa hari ini adalah kemenangan, Bu, Palestina. Mudah-mudahan ini tahap awal. Kenapa, Bu? Tadi kata Allah, ya kita yakin mereka, Bu, ada orang-orang yang tulus membela agama Allah dan berjuang menjaga, Bu, Masjidil Aqsa. Coba bayangkan, Ibu, kalau seandainya mereka suruh milih, Bu, sama Allah, kamu mau nggak mau lahir di Palestina atau mau lahir di Indonesia? Kira-kira itu si bayi milih apa, Bu? Indonesia. Enggak, kalau kamu di Palestina kata Allah dapat subsidinya dolar, Bu. Enggak, ya Allah enggak. Paling begitu, Bu. Tapi mereka, Bu, dengan suka dukanya ditakdirkan Allah, Bu, memilih Islam sebagai agamanya, Palestina sebagai negerinya, mau tidak mau dari lahir sampai, Bu, tua berjuang terus nggak, Bu, membela agar Palestina merdeka. Kita mah hanya bisa sumbang sih, Bu, ke mereka. Nah, maka itulah kata Allah, hari ini Allah membalas, Bu. Yang dibalas bukan Israelnya dulu, Bu. Yang dibalas oleh Allah sponsornya dulu. Iya. Yang dilempar sama anak Palestina itu pakai batu, tapi sampainya ke, Bu, ya, California. Gitu nggak, Bu? Ke Los Angeles. Surat 33 ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Kalimatnya apa, Bu? Hai orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Bu, jadi nikmatnya baru dijanjikan atau sudah turun? Sudah. Ibu hari ini berada di bulan Rajab. Ibu jadi saksi perjalanan sejarah bangsa di muka bumi, bukan di Indonesia saja, Bu.
Apa itu yang terjadi di bulan Rajab pada kesempatan ini, Bu? Lanjut. Ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Apa, Bu? Kami kirimkan apa, Bu? Angin topan. Angin topannya gak sembarangan angin, Bu. Di dalam angin itu ada apinya. Ya, sehingga itu alat, Bu, orang-orang yang untuk gimana caranya hutan itu tidak kebakaran, Bu, ya, mereka sanggup nggak, Bu? Enggak, coba. Padahal kita tahu mereka negeri yang adikuasa, alat-alat mereka teknologinya canggih, tapi kalau kehendak Allah terbakar, Bu, berapa hektar yang terbakar, Bu? Bukan 5 hektar lagi, Bu. Ya, berapa, Bu? Hampir 340 hektar kan, coba. Ya, hampir sama dengan Gaza. Lanjut silakan terus. Dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Mari kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih, mengagungkan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimatnya apa, Bu? Hai orang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Apa, Bu? Kami mengutus tentara yang tidak kamu kelihatan. Dan apa, Bu? Kami mengirimkan angin topan. Ya. Untuk apa itu angin topan, Bu? Menghancurkan. Ya. Menghancurkan orang-orang yang melampaui batas di muka bumi. Makanya tentara Allah itu apa, Bu? Bukan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, Bu. Air, angin, api, tanah, itu tentara Allah nggak, Bu? Kalau Allah sudah berkehendak, bisa jadi tsunami, bisa jadi kebakaran, bisa gempa, Bu. Gampang bagi Allah. Dan itu diulang-ulang zaman dulu pun kata Allah, makanya di Quran kalimatnya sama, tapi ini terjadi berulang-ulang. Ya, maka itulah kata Allah, Bu, itu si angin tidak sembarangan angin. Surat 2:266. Surat 2 ayat 266, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Adakah salah satu di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Nah, apa, Bu? Ini cerita ibu pribadi punya harta banyak dan ibu punya keluarga, keturunan. Ibu ingin investasi nggak, Bu? Iya. Ya, ibu nabung, siapin rumah, siapin, Bu, tempat istirahat, ya. Di situ ada kebutuhan ibu, anggur dan yang lainnya. Nah, ini mah kata Allah, Bu, cerita negara. Disiapkan hutan lindung di tengah-tengah kota. Gitu nggak, Bu? Iya. Di dalamnya otomatis, Bu, supaya generasi Amerika, Bu, apa? Hidupnya nyaman, sejahtera. Makanya di Los Angeles itu kumpulan orang-orang kaya tidak, Bu? Iya. Ya, banyak orang Indonesia pun yang punya rumah di California, di Los Angeles. Gitu nggak, Bu? Dan itu bukan orang biasa, Bu. Rata-rata konglomerat, pejabat, artis. Gitu nggak, Bu? Kenapa? Kota yang indah, nyaman, Bu, tertata dengan rapi. Siapa yang nggak betah? Apa kata Allah, Bu? Lanjutin silakan terus. Lalu kebun itu ditiup angin keras. Lalu apa, Bu? Kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Apa, Bu? Anginnya mengandung apa, Bu? Api. Jangankan nempel di pohon, Bu, nempel di tembok, itu langsung kebakar nggak itu rumah? Kan ibu bisa lihat. Apakah di, Bu, IG kita di WA, di TikTok itu, Bu, hoax atau tidak? Tapi kalau kita standar ke TV aja, Bu, yang diberitakan, berarti benar nggak, Bu? Benar. Ya, walaupun kita harus periksa kalau lihat di Facebook, siapa itu sudah diedit. Tapi kita yakin kalau televisi ditayangkan, Bu, nggak sembarangan. Ya, ini kata Allah terus. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu
agar kamu memikirkannya. Apa Bu? Allah mengutus angin topan, di dalam angin topan itu ada api. Ibu bisa lihat nggak ketika ada video ke handphone ibu, itu angin puting beliung Bu, dari langit sampai bumi warnanya merah muter-muter. Kan kelihatan Bu. Ini ayat Allah nggak Bu? Makanya ujung ayatnya apa Bu? Demikianlah kami menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Berarti ada kehendak Allah. Jadi di balik itu semua siapa Bu? Coba bayangkan Bu. Dulu waktu gedung kembar dibom Bu, hari itu Presiden Amerika Bu langsung siaran langsung mengatakan perang tidak Bu? Iya. Dan itu dikejar nggak Bu para pemburunya? Yang dikorbankan apakah Bu 2 orang 3 orang aja atau negaranya Bu? Timur Tengah habis Bu. Amerika ngancam ke Arab, ngancam ke Syria, semua. Karena mereka negara adidaya. Sekarang dengan diturunkannya oleh Allah puting beliung, kebakaran yang berhektar-hektar, sekarang hanya puing-puing Bu. Kira-kira mereka berani Bu siaran langsung untuk konferensi siap memerangi nggak Bu? Nggak ada Bu sekarang. Diam mereka. Kerugiannya berapa triliun sekarang Bu? Kan itu hitungan angka. Karena di situ rumah-rumah orang kaya. Bisa kemungkinan nggak Bu? Di dalam rumah itu ribuan juta dolar terbakar begitu saja. Kan bisa jadi berlian. Kan kita lihat rumah-rumahnya seperti apa Bu. Kan itu kata Allah. Ya. Dan alhamdulillah lagi sekarang lagi tadi di bulan Rajab ini Amerika dibakar. Kedua Bani Israel pun Bu ya menerima persyaratan gencatan senjata. Dan kita mohon kepada Allah semoga terus-terusan Ibu teguran dari Allah. Makanya kata Allah, jangan cari orang sekarang, cari aku saja. Kita pun Ibu melihat Bu tadi bukan melihat orangnya, di balik itu sutradaranya siapa hari ini Bu? Allah sudah menampakkan keagungannya bagi kita. Surat 8 ayat 17 Bu. Surat 8 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Apa Bu? Kalimatnya falam taktuluhum walakinnallaha fatalahum wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah. Jadi tangan-tangan mukmin disucikan Allah nggak Bu? Itu. Bukan kamu yang melempar, tapi Allah. Yang ngelempar sih Bu, anak-anak Palestina pakai batu. Nyampenya cuman 10 meter karena pakai tangan. Tapi ternyata terbakarnya di mana Bu? Di Amerika Bu. Jauh. Makanya kalimatnya bukan kamu aku kata Allah. Jangan cari orang, cari aku saja. Untuk apa Bu? Allah melempar api ya ke Los Angeles, ke Florida, negara adidaya, negara adikuasa. Apa Bu? Semoga harapan baru bagi kita untuk memberikan kemenangan kepada orang yang beriman. Hari ini Bu, ya Presiden Amerika sedang dilantik nggak Bu? Hari ini Bu, dilantik nih. Ya, dan Bu, ketika dilantik, Bu, bendera Amerika sedang setengah tiang nggak Bu? Iya kan? Karena meninggalnya Presiden Jimmy Carter, gitu nggak Bu? Undang-undangnya harus berduka. Berarti siapa tahu ini si Donald Trump dilantik membawa duka untuk Amerika, betul nggak Bu? Iya. Dan kebangkitan bagi kaum muslimin mukminin di muka bumi.
Ini harapan kita, Bu. Maka itulah Allah menghendaki bagi kita, Bu, mari kita bersatu, berjuang. Jangan sampai kita ini, kata Allah, suka berselisih. Akhirnya kita lemah, mudah diadu domba. Surat 8 ayat 45 dan 46. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang yang beriman. Terus? apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah, banyak-banyak berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Apa, Bu? Hari ini musuh semakin berani nggak kepada kita, Bu? Jangan jauh-jauh. Ibu mah enak ngaji. Itu, Bu, laut dipatok, Bu, kita. Nggak tahu, Ibu. Tuh, sampai sekarang nggak ada yang ngaku itu. Padahal itu bambu, Bu. Bukan lagi 10-20 bambu, Bu. Coba. Ya, coba. Kira-kira malaikat, iblis, jin, tuyul, atau apa yang ngebangun tuh, Bu? Padahal duitnya udah keluar banyak gak, Bu? Nggak ada yang ngaku, Bu. Ya, coba bayangkan, Bu. Makanya kata Allah, ya. Lanjut, Bu. 46. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa, Bu? Taatilah Allah dan Rasulnya, janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu, apa, Bu? Gentar, takut, dan kekuatanmu hilang. Lemah kita, Bu. Karena Pak ribut di dalam, seling salah-salahin. Ya, orang-orang yang bermain di politik ribut di antara mereka aja. Sementara itu orang Cina, orang mana, Bu, nyolong nggak ketahuan, gitu nggak, Bu? Pas diponis bebas, coba menyakitkan kita nggak, Bu? Mereka bisa beli hukum dengan uangnya, penegak hukum kita bisa, Bu, dipengaruhi, ya. Sementara orang merasa pintar bertengkar aja kerjaannya. Ini kata Allah. Makanya Allah minta, Bu, sabar ini bukan diem, tapi berjuang. Ya, kita berjihad di jalan Allah sampai ajal menghampiri kita. Ini maunya Allah. Itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ini, Bu, makanya Allah menghendaki, tolong kuatkan kesabaranmu. Kalau di antara kamu ada yang sabar berlipat-lipat, itu musuh, Bu, dikalahkan oleh Allah sendiri. Surat 8 ayat 65. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Apa, Bu? Kobarkanlah semangat orang mukmin untuk berperang. Terus? Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu. Bu, apa, Bu? Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu. 20, Bu. Terus? Niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Jadi orang sabar itu punya energi yang berlipat-lipat nggak, Bu? Walaupun diam dia di masjid, tapi kalau dia disebut oleh Allah sabar, maka bisa melemahkan orang-orang kafir nggak, Bu? 1 bandingannya 20. Terus? Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu. Apa, Bu? Dan jika ada di antara kamu berapa, Bu? 100 orang yang sabar. Terus? Niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Apa, Bu? Mengalahkan 1000 orang kafir. Kekuatan luar biasa nggak, Bu? Jadi kita harus belajar sabar nggak, Bu? Sabar, Ibu, melaksanakan perintah Allah. Sabar menjauhi larangan Allah. Sabar juga ketika menerima cobaan kehidupan. Ada kalanya hidup kita dilapangkan, disempitkan rezeki. Ada kalanya kita sakit, Bu. Dipitnah orang. Bu, bisa mengalahkan, Bu, penguasa-penguasa para, Bu, ya, pengusaha yang bobrok nggak, Bu? Bisa. Tapi karena kita hari ini lemah,
bahkan mereka bersekongkol, itu yang menyakitkan. Ya, ini kata Allah, Bu. Ya, jika ada ulama, Bu, yang sabar 100 bisa mengalahkan musuh 1000. Kan itu bandingannya. Ya, termasuk kata Allah, hari ini, Bu, Allah nitip kepada Palestina. Begitu perjanjian gencatan senjata, bukan berarti kita hore-hore, Bu. Karena namanya perjanjian sama penjajah, Bu, kira-kira langsung mudah dipercaya nggak, Bu? Kagak, Bu. Siapa tahu ini jebakan permainan. Seperti dulu di Ponorogo, gitu nggak, Bu? Sudirman, udah mereka ngalah, udahlah kita itu tahu-taunya memancing supaya tokoh-tokohnya muncul. Betul nggak, Bu? Begitu muncul ditembakin. Ya, kan begitu. Dulu makanya Indonesia ketika merdeka ada RIS, Republik Indonesia Serikat, perjanjian KMB, perjanjian Linggarjati, berupaya bahwa Indonesia tidak merdeka. Ya, ini makanya kata Allah surat 3 ayat 200, Bu. Surat 3 ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Terus? Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Apa, Bu? Wahai orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Terus? Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Apa, Bu? Siap siaga. Berarti apa, Bu? Waspada. Harus waspada. Betul nggak, Bu? Ya. Termasuk Allah mengingatkan orang Palestina, jangan bangga dulu sorak-sorai. Gitu nggak, Bu? Udah. Ya, termasuk kita pun bersyukur ketika proklamasi, Bu, tanggal 17 Agustus tahun 1945, itu pun sangat sederhana nggak, Bu? Iya, terus? Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Apa, Bu? Sudah sabar, suruh dikuatkan nggak kesabarannya, Bu? Hai orang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, jaga negerimu di perbatasan. Jangan sampai perjanjian itu hanya, Bu, alat mereka untuk jebakan. Ya, ingat, inilah kita memohon kepada Allah bahwa mari kita doakan saudara kita di Palestina dikuatkan Allah, Bu, ya, diberikan kesabaran sehingga mampu mengalahkan musuh-musuh Allah yang ingin memadamkan cahaya Allah di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Ya, dan ini berarti apa, Bu? Tadi kata Allah, sejarah akan terulang kembali. Ya, jadi kata Allah surat 3 140. Mudah-mudahan dari perjanjian Palestina ini, Bu, berdampak kepada kemenangan umat Islam. Apalagi sudah ada negara, Bu, ya, apa? Negara-negara yang sadar akan pengaruh Amerika di dunia, mereka membangun BRICS. Nah itu, Indonesia salah satu di dalamnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Apa, Bu? Jika kamu mendapat luka pada perang Uhud, Bu, maka mereka pun mendapat luka pada perang Badar. Ketika ibu kena silet, orang kafir kena silet, sakitnya sama nggak, Bu? Sama, kata Allah. Rasa sakit itu sama. Ya. Jadi ketika ibu kebakar, dengan mereka kebakar, sama nggak, Bu, rasanya, Bu? Sama. Ketika orang Palestina dibom, Bu, rumahnya hancur, mereka tidur di tenda-tenda. Sekarang orang Amerika yang kaya raya, rumahnya hancur,
karena banyak yang ngungsi, mereka juga sama, Bu, tidur di tenda-tenda. Rasa tidurnya dengan suasananya sama nggak, Bu? Sama. Ya, kalau tidak segera diurus, itu orang-orang, Bu, Amerika pun yang rumahnya terbakar sebulan 2 bulan bisa stres nggak, Bu? Bisa. Dulu mereka dengan enaknya makan di mana aja, Bu, pakaiannya terbakar, mereka pun, Bu, sama. Sekarang pakai baju pembagian yang bekas nggak, Bu? Sama kata Allah. Ya, ini kan dilihat Alkitab. Ya, lanjut silakan terus. Dan Allah mengetahui orang-orang beriman yang sejati, dan sebagian kamu menjadikannya gugur sebagai suhada. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Terima kasih, Bu. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Masa kejayaan dan kehancuran kami pergilirkan di antara manusia. Salah satunya, Bu, kejayaan kehancuran baik secara politik kita bisa lihat. Kalau di Indonesia dulu pernah PDIP, Bu, 10 tahun berkuasa, sebelumnya Demokrat, sekarang Gerindra, gitu nggak, Bu? Itu dalam politik di Indonesia. Dalam hal perorangan pun sama. Dulu ada orang rakyat biasa, sekarang dia jadi pengusaha sukses. Dulu dia pengusaha, sekarang bangkrut. Banyak nggak, Bu? Dan mudah-mudahan bukan hanya orang, tapi agama dan negara. Dulu Indonesia dijajah, dulu Indonesia lemah. Sekarang kita doa menjadi negara yang adidaya. Amerika yang kita anggap kuat, Allah cabut kekuatannya, ya, dia bisa menjadi negara yang lemah. Betul nggak, Bu? Itu harapan kita. Ya, kaum muslimin, ya, hari ini ditindas terus di mana-mana. Sekarang Allah angkat kekuatannya bersatu, apa, Bu? Menjadi negara yang kuat. Ini harapannya. Jadi ingat kata Allah bahwa masa kejayaan dan kehancuran kami pergilirkan, dan kita memohon semoga di bulan Rajab ini awal kehancuran Amerika dan Israel, Bu, dengan api kami bakar, bukan lagi kata Allah 1-2 hektar, ya, Bu, ribuan hektar. Tidak hanya hutan, rumah-rumahnya pun mereka hangus dilalap api. Ini, ya, jadi ingat kata Allah, itulah kejadian yang harus kita ambil pelajarannya, bahwa kisah yang terdahulu tidak hanya terjadi begitu saja, bisa terulang kembali di zaman sekarang dan akan datang. Nah, ada juga, Bu, kejadian di bulan Rajab ini untuk Nabi Muhammad apa, Bu? Nabi Muhammad diangkat, Bu, oleh Allah apa, Bu? Nah, ini surat 17 ayat 1, Bu. Surat Yusuf ayat 1. Al-Isra. Surat Al-Isra. Suci Allah yang telah memperkerjakan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Apa, Bu? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau ada telapak kaki di Sidratul Muntaha hari ini, Bu, itu telapak kaki siapa, Bu? Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dijanjikan tidak, Bu, oleh Allah dapat fasilitas Sidratul Muntaha, naik buruk, dapat fasilitas nanti, Bu, dapat gaji sekian. Ada nggak, Bu? Nggak ada. Ya,
beliau siap berkorban harta, jiwa, dan raga. Makanya ada kalimat di dalam ayat ini, subhanalladzi asra. Jadi keinginan siapa, Bu? Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya. Maka itulah, Bu, perjuangan Nabi Muhammad, ya, itu tahun, ya, umur beliau 50 luar biasa, ya, 51, ya, itu istrinya meninggal sebagai penopang dakwah, ya, makanya disebut bulan kesedihan, ya. Otomatis orang-orang kafir semakin berani, wah, sponsornya udah bangkrut nih, tinggal mudahlah dia mau berharap ke siapa lagi, kan itu, Bu, ya. Maka itulah ada kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah aja penolong kita. Nah, di situ ternyata itulah anugerah yang luar biasa diberikan Allah ke Nabi Muhammad, Bu. Apa, Bu? Isra wal Mi'raj. Untuk apa itu Isra Mi'raj, Bu? Kalimatnya linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kebesaran Allah. Tahu surga neraka, dipertemukan dengan para nabi, Bu, sehingga Nabi Muhammad bisa sharing perjuangan zaman dulu seperti apa, harus bagaimana, syariat yang mudah untuk umat Nabi Muhammad seperti apa, itu pun dari pengalaman orang-orang terdahulu. Ya, ingat, maka itulah kita bersyukur, Bu, di bulan ini pula apa, Bu? Berlakunya berarti perintah sholat. Betul nggak, Bu? Iya, karena sholat itu diperintahkan Allah bukan di Gua Hiro, Bu. Waktu Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Jadi oleh-olehnya Isra Mi'raj bisa dirasakan oleh kita saat ini nggak, Bu? Apa, Bu? Sholat. Ya, sholat. Maka itulah kata Allah, satu oleh-olehnya, Bu, apa? Pertama, Nabi Muhammad ketika, Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa melihat orang berkabilah-kabilah, Bu, ya, berdagang, dan itu perjalanannya 1 malam. Kira-kira orang saat itu percaya nggak, Bu? Nolak, Bu. Ujian bagi orang beriman, ya. Apa? Enggak mungkin. Saat itu karena ukurannya bukan pesawat, tapi apa, Bu? Unta, ya. Tapi dari sekian sahabat yang lebih dulu percaya bahwa benar Muhammad itu Isra Mi'raj, siapa, Bu? Abu Bakar. Makanya ditambah asidik. Apa asidik, Bu? Karena dari sekian orang, sekian lama saya bergaul sama Nabi, dia tidak pernah berbohong. Saya yakin bahwa Muhammad itu apa, Bu? Jujur. Bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi pun, beliau sudah terkenal dengan Al-Amin. Apa, Bu? Dipercaya. Nah, apa oleh-olehnya, Bu? Untuk kita, pertama ini, Bu, surat 18 ayat 110. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Katakanlah Muhammad. Katakanlah Muhammad. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Ya. Yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kalimatnya apa, Bu? Qul, Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ana basaru mislukum, aku manusia biasa seperti kalian. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, hendaklah apa, Bu? Dia harus beriman, beramal soleh, gitu nggak, Bu? Dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, jadi Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha berjumpa siapa, Bu? Jadi manusia yang sudah ketemu Allah secara fisik, wujud dengan wujud, siapa, Bu? Muhammad. Sehingga Nabi bisa mengatakan nggak, Bu? Kalau kamu ingin berjumpa Allah, hendaklah kamu
beriman, beramal soleh. Harus punya bekal. Apa Bu? Bekalnya? Ya, amal soleh. Dan jangan apa Bu? Menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Betul nggak Bu? Iya, jadi kata Allah, berarti kalau ibu yakin berjumpa Allah, maka harus beriman, beramal soleh. Dan harus punya keinginan Bu. Harus punya keinginan. Ya, harus punya keinginan. Kalau ibu tidak punya keinginan, apapun kebaikan ibu, Bu, ibu tidak yakin berjumpa Allah, walaupun ibu nolongnya luar biasa, baik kata orang, bahkan jutaan dolar ibu sumbangkan, Bu, kira-kira amalan ibu dicatat amal soleh nggak Bu? Rusak amal ibu. Ya, ini makanya kata Allah, yang merusak amal kita, satu apa Bu? Tidak yakin bahwa kita akan bertemu Tuhan. Surat 18, Bu, ayat 103 sampai 106. Katakanlah Muhammad, Apakah perlu kami memberitahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Orang apa Bu? Orang yang rugi ucapannya atau rugi perbuatannya? Perbuatannya. Berarti dia berbuatnya di dunia Bu. Apa Bu orang yang paling rugi perbuatannya di sisi Allah? Silakan. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Jadi amalan ibu bisa hapus begitu aja nggak Bu? Kalau apa ibu? Ibu ingkar kepada ayat-ayat Allah. Kedua, ingkar tidak yakin berjumpa dengan Allah. Ya, jadi kebaikan aja Bu dalam Islam sudah cukup, belum Bu? Saya mau berbuat baik naluri aja tanpa ayat juga nggak perlu dah. Yang penting nolong aja, Bu. Omongannya benar nggak Bu? Benar. Tapi di sisi Allah tadi ancamannya apa Bu? Maka kami hapus amalannya. Ya, makanya kata Allah tadi, barang siapa yang mengharap perjumpaanku, hendaklah dia beriman, beramal soleh. Apalagi Bu, jangan musyrik. Jadi yang menyebabkan amalan ibu tidak diterima Allah apalagi Bu? Di samping ibu tidak yakin kepada Allah. Musyrik, menyekutukan, udah. Walaupun baik kata orang, dapat penghargaan dari pemerintah, bahkan dari dunia, ibu dapat Bu, hadiah luar biasa, pengakuan. Di sisi Allah dipaksakan nggak Bu? Ibu dapat pahala. Enggak Bu. Ya, lanjut, sudah dibaca Bu. Terus? Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka. Dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasulku sebagai bahan olok-olok. Nah, jadi apa Bu? Satu, kenapa amalan ibu rusak? Ibu beramal tapi tidak yakin akan berjumpa dengan Allah. Yang kedua Bu, kenapa ibu, kita semua ini rusak amal? Karena perbuatan kita masih ada kemusyrikan. Surat 39 ayat 65 dan 66. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan sungguh telah diwahyukan kepada kamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu. Jadi yang menyebabkan rusak amal apa Bu? Musyrik. Hapuslah amalanmu. Terus? Dan tentulah engkau termaksud orang yang rugi. Nah, golongan yang rugi. Terus? Karena itu hendaklah Allah saja yang engkau sembah dan hendaklah engkau termaksud orang yang bersyukur. Nah, diingat Bu, di bulan Rajab Nabi Muhammad Isra Mi'raj punya kesan dari Allah, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah,
hendaklah dia beriman, beramal soleh, dan jangan menyekutukan Allah. Kalau ibu saya tidak yakin akan berjumpa Allah, kebaikan apapun amalan yang ibu lakukan, maka di hadapan Allah diapain, Bu? Dihapus, apalagi masih musyrik. Yang kedua, oleh-olehnya, Bu, apa, Bu? Aqimus sholah, dirikan sholat. Makanya kalimat sholat luar biasa, perintah Allah yang pernah diperintahkan kepada Musa diulangi lagi oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Surat 20 ayat 14. Bismillah- 2014, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Sungguh aku ini Allah. Sungguh. Aku ini Allah. Nah, jadi yang ngomong itu siapa, Bu? Allah. Jadi Allah mengenalkan dirinya dengan namanya Allah nggak, Bu? Iya. Innani anallah. Aku ini Allah. Terus? Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Aqimus sholah lidzikri. Apa, Bu? Sholat itu untuk apa, Bu? Mengingat. Jadi salah satu sistem yang diberikan Allah kepada kita, Bu, untuk hubungan kita kontak terus dengan Allah, apa, Bu? Sholat. Ini perlu kajian khusus lagi, Bu. Ya, karena sholat itu dalam perintahnya ada perintah sebelum sholat, selama sholat, dan setelah sholat. Ya, ini kita kaji lagi nanti ya bulan depan, Bu, tentang makna zikir dan sholat. Karena di sini kalimatnya aqimus sholah li zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Ya, apakah ibu ketika rajin sholat 5 waktu tiap hari amalan ibu nambah terus? Belum tentu, Bu. Sholat pun bisa ditolak Allah nggak, Bu? Bisa sia-sia nggak, Bu? Hati-hati. Makanya ada perintah Allah. Ya, kalau kita sholatnya, Bu, asal mengerjakan sholat, apalagi males-malesan, sholatnya berpahala nggak, Bu? Enggak. Jadi yang rusak amal kita apa, Bu? Ngerjaannya setengah hati, Bu. Surat 4, 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, Terus, mereka lakukan dengan malas. Bu, masih ada sifat malas nggak kita sholat? Apalagi ibu udah ngantuk, capek, Bu, habis kondangan, pulang malam, mau sholat subuh tuh berat, Bu. Gitu nggak, Bu? Berarti sifat itu merusak amalan kita nggak, Bu? Padahal kata Allah, Bu, bukan af'alu sholat, aqimus sholat, tegakkan sholat. Gitu nggak, Bu? Nah ini, jadi kalau kita ngerjakannya setengah hati, malaikat yang mencatat amal soleh, sungguh-sungguh nggak, Bu, analis pahalanya? Enggak, Bu. Ah, lu ngerjain juga malas, ngapain gue pahala? Gitu nggak, Bu? Takut gak sama Tuhan? Gitu, Bu. Jadi malas itu merusak amal nggak, Bu? Itu kata Allah. Terus? Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Makanya jangan sampai, Bu, kita rajin sholat, sama Allah bukan disebut sholat, tapi ibu belum sholat, tidak pernah sholat, hanya apa, Bu? Tiupan, lagi bersiul. Nah itu, Bu, sindiran Allah. Lagi bersiul dan tepuk tangan. Nauzubillah min dzalik, Bu. Ya, ini yang kita takutin, Bu. Merasa kita sudah menegakkan sholat, mendirikan sholat, tapi kata Allah mereka tidak pernah sholat. Sholat mereka tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Nauzubillah min dzalik, Bu. Ini yang kita takutin. Ya, jadi ingat, Allah menyindir kita, dirikan sholat karena perintahku, jangan kita sholat karena, Bu, tadi males. Karena kalau siulan kalau ngerjainnya tidak sungguh-sungguh, Bu, tidak menikmati, tadi rugi nggak kita, Bu? Merasa kita sedang beribadah kepada Allah, tapi ternyata di hadapan Allah kita ini, Bu, tidak ibadah.
Surat 8 ayat 35. Dampaknya Bu, ayat cerita ini sedang umroh batal, haji tidak mabrur. Ini Bu. Surat 8 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan. Surat 8 Bu. Al-Anfal ayat 35. Dan salat mereka Di sekitar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. kalimatnya apa Bu? Sholat mereka di sekitar masjid, di sekitar musola atau di rumah Bu? Berarti lagi umroh nggak Bu? Lagi haji nggak Bu? Bukan lagi di masjid Bu. Mereka di samping sholat, mereka pun menunaikan haji dan umroh. Jadi berarti Bu bekalnya banyak nggak Bu? Modalnya banyak nggak Bu? Belum lagi tiketnya Bu, ya bayar hotel, waktu. Tapi ternyata datang ke Baitullah tidak disebut sholat, disebutnya apa Bu? Kira-kira orang yang bersiul, Bu, tepuk tangan dapat pahala nggak? Tapi kata dia saya sholat Pak, gitu nggak Bu? Mari kita sungguh-sungguh dalam sholat Bu, karena sholat adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Itu Bu. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam sholat, ternyata jangankan pahala 27 derajat Bu, ya 1 derajat pun dikasih nggak sama Allah Bu? Enggak, ini butuh kajian lagi. Yang ketiga Bu, yang merusak amal kita apa Bu? Arya. Apa itu ria Bu? Bukan nama ria Bu ya? Bukan. Surat 2 Al-Baqarah 200. Ya, ini Bu. 60 berapa itu? 264. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dan Merusak sedekah berarti Ibu, merusak sedekah itu hakikatnya merusak amal nggak Bu? Janganlah kamu merusak sedekahmu. Terus dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. nah apa Bu? Berarti kita Bu ngasihnya ada maksud lain nggak Bu? Iya kan? Nah ada dibarengi kesombongan, hati-hati. Bahkan dalam hadis Bu, tidak akan masuk surga seseorang kalau di dalam dirinya masih ada sifat sombong, walaupun seberat apa Bu? Zarah. Bukan lagi seberat Bu, ya bukan lagi seberat mobil, tapi seberat zarah. Berarti timbangan terkecil gara-gara sifat sombong merusak amalan kita nggak Bu? Itu terus. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria. Karena ria. Terus kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Debu itu diibaratkan amal Bu. Dia banyak tuh nyimpen debu. Kan kelihatan Bu kalau debu ya tanah kelihatan coklat gitu nggak Bu? Wah numpuk nih. Ternyata ada hujan. Masih ada ria, ingin dipuji. Masih ada sombong kata Allah. Apa Bu? Karena menyakiti si penerima. Terus kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Jadi yang menyebabkan Bu, yang disebut hujan di sini apa Bu? Riaknya, sombongnya. Terus maka tinggallah batu itu licin lagi. Jadi debu itu diibaratkan amal nggak Bu? Iya, tertimpa oleh hujan, maka si batu itu apa Bu? Punya amal nggak Bu? Nggak ada kata Allah. Terus niat haji macam-macam. Ingin haji umroh supaya apa Bu? Usahanya maju, pangkatnya naik,
Bu, karirnya bagus. Kalau itu yang dikejar, Bu, dia dapat ridha Allah nggak, Bu? Dunia dapat kata Allah, tapi akhirat tidak. Itu yang kita takutin. Ya, makanya perbanyak kita zikir, apapun yang kita lakukan semata-mata memenuhi panggilan Allah. 2 ayat lagi, Bu. Ya, ini tadi sholat. Karena apa, Bu, ditolak Allah? Males. Kenapa sedekah ditolak Allah, Bu? Riya, sombong. Kenapa ibu haji ditolak Allah? Karena ada maksud lain. Bukan, Bu, mencari ridha Allah. Padahal ayatnya wa atimul haja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tapi niatnya bukan itu, Bu. Surat 2 ayat 200 sampai 201. Ini yang berhaji, Bu, waspada nih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Berarti hajinya udah selesai nggak, Bu? Tawafnya, Bu, sa'inya sudah, rukun syaratnya sudah dipenuhi, tinggal pulang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, terus maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. nah, Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa. maka di antara manusia, berarti di antara manusia Pak Haji dan Bu Haji nggak, Bu, yang sudah menunaikan ibadah haji tadi? Ya, maka di antara manusia yang berhaji, kata Allah, Bu, lanjut. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Apa, Bu? Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia, tapi di akhirat dikasih Allah nggak, Bu? Berarti niatnya apa dia berhaji, Bu? Ingin dunia nggak, Bu? Makanya niat menentukan, Bu. Innamal a'malu biniat. Niatnya haji apa? Niatnya umroh apa? Kan harus ditanya, Bu. Mau taubatan nasuha atau mau jalan-jalan, Bu, atau mau status sosial biar kelihatan di picture-nya, Bu, lagi tawaf pakai handphone. Kan itu kan, Bu. Kan yang tahu kita. Gitu nggak, Bu? Dan di antara manusia yang ada yang berdoa, ya Allah berilah kami kebahagiaan di dunia, ternyata di akhirat dapat nggak, Bu? Enggak. Lanjut. Terus? Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, berarti ada orang berhaji, apakah semua haji itu mabrur semua, Bu? Ada yang mardud nggak ditolak Allah, Bu? Apakah semua sholat itu khusus semua, Bu? Ada yang ditolak nggak, Bu? Apakah orang yang setiap sedekah dicatat amal soleh, Bu? Ada predatornya nggak, Bu? Ada perusaknya nggak, Bu? Apalagi dasarnya musyrik, hapus kata Allah. Tidak yakin ketemu Allah, tidak yakin hari akhirat, batal, Bu. Ada satu lagi, apakah orang yang ibu rajin ngaji, saya rajin ngaji, saya nyampein, langsung dicatat pahala, Bu? Kagak. Belum, Bu. Ngomong doang kata Allah, boro-boro ngasih pahala, gue ogah, liatin juga. Nauzubillah min dzalik, Bu. Mari terakhir nih, Bu, kita mempelajari Quran ingin mengamalkannya. Jangan sampai omdo. Terakhir nih, Bu, 61 ayat 2 dan 3. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? kita ngomong aja, Bu, ngaji aja, tapi nggak diamalin, gitu nggak, Bu? Kira-kira 1 huruf pahala, 2 huruf pahala nggak, Bu? Boro-boro kalau nggak sampai nggak niat mempraktekkan. Terus? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi yang ngerusak amalan kita apa, Bu? Yang ngerusak amalan ibu apa, Bu? Ngomong doang, kagak diamalkan, ngaprak, gitu nggak, Bu? Makanya kita harus ngaprak apa, Bu? Ngaji praktek.
Ya, kalau ngaji omong doang, Bu. Kira-kira gimana, Bu? Ya, kan tadi Allah senang atau murka, Bu? Kabura maktan indallah ang taqulu mala taf'alun. Itu sangat besar kebencian di sisi Allah jika kamu mengatakan tetapi tidak diamalkan. Apa contohnya, Bu? Jangankan, Bu, kita dengan Allah. Ibu aja, Bu. Saya datang ya besok pas hari haknya, Bu, nggak datang. Kira-kira Ibu gimana, Bu? Sekali, oke. 2 kali, 3 kali, Bu. Berarti orang yang ingkar janji itu merusak amalannya nggak, Bu? Iya kan? Kan ingkar janji itu merusak amal nggak, Bu? Iya, jatuhnya kan munafik kata Allah. Kata Nabi, ayatul munafikin nasalasun. Ciri orang munafik ada 3: apabila dia berjanji diingkari, apabila dia ngomong berdusta, apabila dikasih amanat dikhianati. 3 sifat ini, Bu, kalau ada di dalam diri kita, ini merusak amal kita nggak, Bu? Gitu kata Allah. Mudah-mudahan, Bu, kita ngaji ini menselaraskan antara mulut, tangan, dan kaki. Dan yang utama, cerminan dari perbuatan kita itu adalah hati kita. Ya, jadi hati kita, Bu, makanya kata Allah, iman itu harus ada di dalam kolbu. Ya, al imanu tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa a'malu bil arkan. Iman itu tumbuh keyakinan dalam hati, diucapkan dalam lisan dan diamalkan dalam perbuatan. Insya Allah kalau Ibu menselaraskan anggota badan dengan niat, dengan hati, Allah akan mencatat amal kebaikan kita. Jangankan yang besar, seberat zarah pun Allah ditimbang sebagai kebaikan. Sampai di sini, Bu, Pak. Terima kasih, waktu juga. Mudah-mudahan kajian singkat ini menyemangati kita untuk istiqomah mengamalkan perintah Allah, dan kita pun berjihad di jalan Allah. Karena tadi ayatnya, barang siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita semua. Dan begitu pula semoga di bulan Rajab ini kemenangan besar bagi kaum muslimin, mukminin di muka bumi. Bu, Amerika Serikat yang negara adidaya dicabut oleh Allah kekuatannya, dan dia pun ya dengan sekutunya Israel dilemahkan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.